Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini akan membahas materi yang ada di buku Akuntansi Suatu Pengantar 2 yang dikarang oleh saya Catur Sasongko, Quratul Ain, dan Aisyah Diah Pratiwi. Ini adalah buku kedua dari buku Akuntansi Suatu Pengantar. Nah, materi yang akan saya bahas adalah analisis laporan keuangan yang merupakan materi dari bab 20 dari buku Akuntansi Suatu Pengantar 1 dan 2. Nah, seperti biasa, dapatkan video pembelajaran lengkapnya dan video soal pembahasan serta kuis-kuis yang ada di buku Akuntansi Suatu Pengantar 2 di e-learning.penerbitsalemba.com Akuntansi Suatu Pengantar 2. E-learning tersebut dapat Anda peroleh secara percuma atau gratis dengan membeli buku Akuntansi Suatu Pengantar 2 terbitan Penerbit Salemba yang original tentu saja. Dapatkan promo menariknya di www.lexikabookstore.com atau Anda membeli kode akses yang berlaku selama 6 bulan. Oke, kita mulai ya. Nah, apa sih tujuan analisis laporan keuangan? Mengapa perusahaan harus membuat analisis laporan keuangan? Nah, mudahnya saja, analisis laporan keuangan memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan yang akan menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keputusan. Jadi tujuan analisis laporan keuangan adalah menganalisis laporan keuangan dan memberikan informasi kepada para pengguna laporan keuangan. Untuk apa mereka? Untuk pengambilan keputusan. Jadi keputusan yang diambil itu salah satunya informasinya berdasarkan analisis atas laporan keuangan perusahaan. Nah, laporan keuangan perusahaan apa saja? Yang pertama laporan laba rugi, kemudian laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan. Berikutnya adalah metode analisis laporan keuangan apa saja. Ada analisis common size dan ada analisis rasio. Nah, dalam pembahasan kali ini, titik atau fokus pembahasan itu ada di analisis rasio. Berikutnya kita masuk ke analisis common size. Analisis common size memperlihatkan akun-akun atau pos-pos laporan keuangan dalam bentuk persentase. Ada analisis horizontal membandingkan pos atau akun tahun ini dengan tahun sebelumnya. Katakan misalnya kas dan setara kas tahun 2024 dibandingkan dengan kas dan setara kas tahun 2023. Apakah terjadi peningkatan atau terjadi penurunan? Kemudian peningkatan atau penurunannya itu berapa persen? Contoh lain adalah berapa penjualan tahun 2024 dibandingkan dengan penjualan tahun 2023. Apakah naik atau turun dan berapa persentase naik atau turunnya?
Adapun analisis vertikal ini membandingkan satu angka dengan angka yang umumnya digunakan atau pos yang digunakan. Contoh, analisis vertikal untuk laporan posisi keuangan, angka pembaginya itu adalah total aset. Jadi misalnya kas setara kas berapa tahun 2024 dibagi dengan total aset tahun 2024 berapa persen. Piutangnya dibandingkan dengan total aset juga berapa persen. Untuk laporan laba rugi misalnya berapa beban pokok penjualan atau cost of goods sold tahun 2024 dibandingkan atau dibagi dengan penjualan tahun 2024. Nah, lebih jelasnya atau lebih lengkapnya tentang analisis horizontal dan analisis vertikal, berikut ilustrasinya, silakan Anda kunjungi buku Akuntansi Suatu Pengantar 2, Catur Sasongko dan kawan-kawan, bab 20 yang membahas tentang analisis horizontal dan analisis vertikal di dalamnya. Berikutnya adalah analisis rasio. Rasio berarti kita membandingkan angka tertentu dengan angka yang lain. Nah, di sini akan dibahas 4 kelompok analisis rasio yang umumnya ada. Yang pertama adalah analisis likuiditas, analisis aktivitas, analisis solvabilitas, dan analisis profitabilitas. Pembahasan berikutnya akan membahas rasio-rasio yang ada dalam 4 kelompok analisis rasio ini. Jadi tolong perhatikan dengan baik-baik. Yang pertama kita ke analisis likuiditas. Di sini kita akan melihat kemampuan perusahaan melunasi liabilitas jangka pendek, segala liabilitas yang akan jatuh tempo 1 tahun setelah tanggal neraca dengan aset lancar yang dimiliki. Jadi aset lancar akan digunakan untuk membayar liabilitas jangka pendek. Ada 3 rasio analisis likuiditas yang dibahas di buku ini. Yang pertama adalah modal kerja neto atau net working capital. Net working capital adalah selisih antara aset lancar dan liabilitas jangka pendek. Nah, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya. Berikut ini adalah formulanya. Modal kerja neto adalah aset lancar dikurangi dengan liabilitas jangka pendek. Nah, untuk mencari modal kerja berarti Anda harus paham apa saja aset-aset yang membentuk aset lancar dan liabilitas jangka pendek. Perusahaan tentu saja berharap modal kerjanya positif karena berarti di sini aset lancar lebih besar daripada liabilitas jangka pendeknya dan diharapkan saat nanti liabilitas jangka pendek jatuh tempo dapat dibayar dengan aset lancar yang dimiliki. Berikutnya, rasio kedua dari analisis likuiditas itu adalah rasio lancar atau current ratio. Memperlihatkan kemampuan memenuhi liabilitas jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki. Formulanya adalah aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Nah, rasio lancar ini umumnya harus di atas 1. Berarti jumlah aset lancar lebih banyak daripada liabilitas jangka pendek. Sehingga nanti saat liabilitas jangka pendek, perusahaan mampu untuk membayar. Nah, akan berbahaya kalau rasio lancarnya ini kurang atau jauh dari 1. Dalam artian aset lancar yang dimiliki itu nilainya jauh di bawah liabilitas jangka pendek. Nah, kalau nanti liabilitas jangka pendek jatuh tempo, dikhawatirkan perusahaan tidak memiliki aset lancar yang memadai, sehingga kondisi likuiditas perusahaan semakin memburuk. Kemampuan untuk bertahan dalam jangka pendek ini dipertanyakan, apalagi nanti jangka panjangnya. Nah, yang pertama, perputaran piutang usaha. Ini menunjukkan berapa kali perusahaan melakukan penagihan piutang dalam satu periode, misalnya dalam waktu 1 tahun. Semakin sering piutang ini ditagih, umumnya semakin baik. Nah, formulanya adalah penjualan kredit neto. Di sini kalau lebih baik perusahaan bisa membedakan antara penjualan kredit dan penjualan tunai. Nah, karena piutang muncul dari penjualan secara kredit. Penjualan kredit neto dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Rata-rata piutang usaha berarti piutang usaha akhir tahun ini, misalnya kita mau hitung perputaran piutang usaha 2024.
di suatu perusahaan. Nah, rata-rata berarti saldo piutang 31 Desember 2024 ditambah saldo piutang 31 Desember 2023 dibagi 2. Nah, lebih lanjut tentang perputaran piutang usaha, cara menghitung, contoh ilustrasi, dan cara membacanya, silahkan Anda baca buku akuntansi suatu pengantar 2 ini. Selanjutnya adalah jumlah hari persediaan. Ini menunjukkan berapa lama persediaan tersimpan di gudang perusahaan sampai akhirnya terjual ke pelanggan. Jadi rata-rata berapa hari yang dibutuhkan untuk menjual persediaan. Semakin rendah rasio ini umumnya semakin baik. Tapi tergantung dari industri, tergantung dari jenis bisnis perusahaan. Kalau jenis bisnisnya adalah menjual barang-barang yang tahan lama atau durable goods, mungkin jumlah hari persediaannya tinggi. Kalau menjual barang-barang kebutuhan pokok, mungkin jumlah hari persediaannya menjadi rendah. Nah, formulanya ini bisa 360 hari atau 365 hari, tergantung mendefinisikan berapa jumlah hari dalam setahun dibagi rasio perputaran persediaan yang sudah dihitung sebelumnya. Berikutnya adalah analisis perputaran total aset, menunjukkan kemampuan menggunakan aset-aset yang ada untuk menghasilkan penjualan. Semakin tinggi rasio ini umumnya semakin disukai. Formulanya adalah perputaran total aset atau total asset turnover ya. Total asset turnover itu adalah penjualan neto ya. Penjualan setelah dikurangi retur dan diskon dan segala macam dibagi dengan rata-rata total aset. Semakin tinggi umumnya semakin disukai, berarti perusahaan bisa secara efisien menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Kita masuk ke analisis solvabilitas. Ini adalah analisis yang menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjangnya. Nah, yang pertama adalah rasio utang terhadap total aset. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan membayar utangnya dengan total aset yang dimiliki, atau juga menunjukkan berapa persen aset yang didanai oleh utang. Ingat, aset sama dengan persamaan akuntansi liability plus equity. Nah, formulanya adalah total liabilitas bagi total aset. Nah, ada juga perusahaan yang menggunakan total debt, bukan total liabilitas. Total utang. Nah, beda ya. Debt pasti liabilitas, tapi liabilitas belum tentu debt. Jadi, total debt itu adalah utang-utang yang membayarkan bunga. Nah, kalau secara konservatif, lebih baik menggunakan total liabilitas. Semua kewajiban yang ada harus dibandingkan dengan aset. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar resiko perusahaan nanti mengalami financial distress. Nah, materi itu ada di manajemen keuangan. Berikutnya adalah time interest earn ratio, mengukur seberapa besar laba perusahaan dapat turun tanpa menyebabkan kesulitan dalam membayar beban bunga. Nah, ini formulanya laba sebelum beban bunga dan pajak atau laba operasi atau EBIT dibagi beban bunga. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar kemampuan perusahaan dalam membayarkan bunga yang ada dan akan menyisakan laba untuk pemegang saham. Nah, setelah analisis solvabilitas, kita masuk ke analisis profitabilitas, memperlihatkan kemampuan perusahaan memperoleh laba dari kegiatan operasinya. Nah, di sini yang dijelaskan hanya ada 4. Ada rasio margin laba neto atau net profit margin, rasio imbal hasil aset atau return on asset, kemudian rasio imbal hasil ekuitas atau return on equity, dan terakhir adalah laba per saham atau earning per share. Kita mulai pembahasan analisis profitabilitas dengan rasio margin laba neto atau net profit margin ratio. Rasio ini menghitung besarnya keuntungan atau laba yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan yang dihasilkan perusahaan. Katakanlah misalnya penjualannya Rp1.000. Nah, dari Rp1.000 itu berapa labanya? Misalnya Rp100 atau Rp200. Nah, formulanya adalah laba neto dibagi dengan penjualan neto.
Nah, semakin tinggi rasio ini umumnya semakin baik, memperlihatkan kemampuan perusahaan melakukan efisiensi dari kegiatan usahanya. Berikutnya adalah rasio imbal hasil aset atau return on asset. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan menggunakan aset yang dimiliki atau yang dikelola untuk memperoleh keuntungan atau laba. Nah, kalau tadi total asset turnover itu menghasilkan penjualan. Tapi kalau return on asset atau imbal hasil aset ini menghasilkan laba. Nah, formulanya adalah laba neto dibagi dengan rata-rata total aset. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin disukai. Lanjut, rasio profitabilitas yang ketiga itu adalah rasio imbal hasil ekuitas atau return on equity, menunjukkan kemampuan memperoleh keuntungan laba dari setiap rupiah yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Nah, ini jadi gampangnya, return on equity adalah laba untuk pemegang saham. Nah, formulanya laba dibagi dengan rata-rata total ekuitas. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin disukai. Dengan demikian berakhir sudah pembahasan saya terkait dengan materi bab 20 dari buku akuntansi suatu pengantar 2 tentang analisis laporan keuangan. Jangan lupa untuk mengunjungi perbisalemba.com, dapatkan buku-buku berkualitas yang diterbitkan oleh Perbisa Lemba. Kemudian juga kalau Anda ingin memperoleh bahan-bahan pelajaran tambahan yang secara digital, silakan kunjungi e-learning perbisalemba.com. Dan jika butuh pelatihan-pelatihan, silakan kunjungi trainingperbisalemba.com. Dan jika Anda ingin membeli buku-buku terbitan Perbisa Lemba yang original tentu saja dan mendapatkan promo diskon yang menarik, silakan kunjungi toko e-commerce Perbisa Lemba yaitu www.lexikabookstore.com. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.